Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mendemokan aplikasi desktop berbasis Java dengan studi kasus Customer Relation Management pada Tenpeb Labs untuk manajemen pelanggan. Sebelumnya kelompok kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Riko Setia Dharma Putra Suryawan dengan NPM 257. Nama saya Imam Sur Maulana dengan NPM akhir 253. Saya Faizal Kiananta Putra dengan NPM akhir 244. Nama saya Esa Wicaksana dengan MPM akhir 241. Saya Nugraini Dewi Puspitasari dengan NPM akhir 260. Baik, selanjutnya kita akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Untuk yang pertama akan menjelaskan latar belakang, akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan terkait latar belakang kenapa kami mengambil studi kasus tersebut. Jadi masih banyak UMKM seperti Tenpeb Lab masih mengolah data itu masih manual dan sehingga rawan kehilangan data dan tidak efisien. Untuk menjawab hal itu, maka dikembangkan aplikasi CRM berbasis desktop menggunakan Java Swing dan MySQL yang dapat berjalan secara offline. Sistem ini akan dilengkapi dengan broadcast promosi serta dukungan omnichannel yang menghubungkan berbagai saluran komunikasi seperti WhatsApp, email, Telegram, dan lainnya sehingga memudahkan interaksi dua arah antara pelanggan dan admin. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan GitHub dari kelompok kami. Di sini eh, repo dari kelompok kami yaitu kelompok 8. Ini bernama Tenfab Labs. Nah, ini adalah README dari GitHub kelompok kami. Di sini ada Tenfab Lab Track, Omnichannel CRM System. Nah, ini adalah deskripsi proyek dari kelompok kami. Teknologi yang kami gunakan kita menggunakan Java, lebih tepatnya Java SE 17. GUI-nya menggunakan Java Swing, database-nya menggunakan MySQL, dan IDE atau tools-nya kita menggunakan NetBeans, dan lain-lain. Nah, untuk VCS-nya kita menggunakan Git dan juga GitHub. Nah, ini adalah fitur-fitur dari eh, sistem kami. Nah, di sini kita memiliki role super admin dan admin. Nah, super admin sendiri itu sebagai owner dan admin sebagai pegawai. Nah, untuk tim pengembang dari kelompok kami ini ada Irsyad Nur Wicaksana, saya sendiri Faisal Kananta Putra, ada Muhammad Aksor Maulana, ada Riko Satya Dharma, dan Nugraini Dewi. Nah, cara untuk menjalankan repo ini adalah kita bisa mengklon Git ini atau dari terminal juga bisa Git clone kita copy linknya. Nah, untuk kontributor sendiri dari kelompok kami ini ada saya sendiri, ini Mas Riko Satya Dharma, ada Absar Maulana, ini Irsyad Nur, dan ini Dewi. Oke, kita langsung pindah ke Insight. Nah, ini adalah kontributor dari sistem yang telah kami kerjakan. Di sini semuanya berkontribusi dalam mengembangkan sistem CRM Omnichannel ini. Saya sendiri, Faizal Kananta Putra, melakukan 25 commit sebanyak 14.000 line, Mas Riko sebanyak 1.200 line, Absar sebanyak 1.000 line, Irsyad Nur sebanyak 600 line, dan Dewi 8.000 line. Oke, untuk penjelasan terkait komit akan saya serahkan ke kelompok saya. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai komit.
Di sini yang pertama Mas Riko create readme pada tanggal Mei tanggal 5. Lalu pada tanggal 25 pada tanggal 25/6/2025 ini Riko Satya Dharma add files via upload. Lalu pada saat eh, Mei tanggal 27 kemarin Faizaki menambahkan desain sementara login, lalu menambahkan super admin home, eh, memindah memindahkan ke dalam, lalu delete login. Setelah itu pada saat Mei tanggal 27 selanjutnya ini Fai membuat super admin user dan juga super admin home, lalu menambahkan pada saat tanggal 28 Mei Fai membuat sistem CRUD pada super admin user Java, lalu menambahkan admin home, lalu merge pull request pada saat itu file merge pull request ke Riko Satya Dharma mengenai Java GUI, lalu eh, selanjutnya Dewi commit 12.46 dengan file bernama 12.46, lalu eh, saya sendiri add files via upload, lalu pada tanggal Juni tanggal 10 ini Faizaki melengkapi UI untuk superadmin, menambahkan UI admin, membuat semua button berfungsi, lalu merge dengan branch di tanggal Juni tanggal 15. Di sini Fai sedikit menambahkan tampilan chat, lalu merapikan tampilan broadcast. Di sini Irsyad merapikan tambah admin, update admin class. Lalu di sini saya menambah XML agar bisa terintegrasi dengan saluran tele. Di sini saya update readme mengenai tabel role. Di sini saya mengupdate readme untuk membenarkan atau menambahi sedikit mengenai readme-nya. Lalu di sini pada saat tanggal 20 Juni kemarin saya mengintegrasikan antara broadcast dengan Telegram. Lalu di sini integrasi broadcast Telegram, Rico, lalu update admin omnichannel. Selanjutnya untuk penjelasan aplikasi akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi, saya akan mempresentasikan mengenai aplikasi saya. Baik, akan saya mulai. Untuk di sini terdapat dua user login, ada admin dan super admin. Di sini saya akan menjelaskan admin terlebih dahulu. Misalnya saya
di sini terdapat database akun, jadi kita memastikan bahwa pada saat login ini username dan password harus sama. Ini misalnya saya salahkan dulu. Nah, ini jadi login akan gagal, akan muncul notifikasi seperti itu. Lalu misalnya saya masuk sesuai database. Sebentar. Nah, di sini merupakan interface dashboard utama. Terdapat fitur omnichannel, data pelanggan dan broadcast. Lalu di sini terdapat logout. Untuk yang pertama saya akan jelaskan di data pelanggan. Nah, untuk di data pelanggan ini kita dapat memuat data, menyimpan data, tambah data pada saat sudah termuat, lalu update data, itu merubah data yang sudah dimuat. Jadi kita bisa memilih baris dan merubah atau mengupdate. Dan di sini dapat hapus data, bisa hapus data semua atau hapus data setiap barisnya. Ya, mungkin untuk contoh yang pertama, saya akan menambahkan data penjualan, data penjualan berdasarkan pelanggan. Saya buka di sini mengimpor file dari Excel. Mohon maaf nggak tertampil karena filenya banyak karnya. Oke, sini misalnya kita mau update data, kita disuruh untuk memilih baris yang mau diupdate. Untuk simpan data ini kita akan diarahkan kembali ke file desktop kita untuk memilih file di file mana kita akan menyimpan data ini. Kalau dapat hapus data, kita juga disuruh memilih baris yang ini hapus. Kita juga dapat menambahkan data di Telegram untuk integrasi pada broadcast. Saya ini kita menginput file di sini terdapat ID pengguna dan nama dari setiap usernya. Lalu misalnya saya akan menambahkan data. Di sini saya akan menambahkan data yang seperti ini. Yang seperti ini. Nah, ini data tertambahkan. Ini saya ingin mengupdate data. Saya akan memilih barisnya. Di sini saya dapat mengganti namanya. Saya jadi lalu saya misalnya ingin menghapus data. Jadi setelah memilih baris maka akan menghilang. Lalu dari misalnya ini data pelanggan ini kita ingin menyimpan updatean datanya. Saya akan memilih di folder yang sama yang terupdate. Maka data yang baru kita muat akan tersimpan pada file yang bernama ID Telegram tadi. Lalu saya akan lanjut ke fitur broadcast. Sini menandakan bahwa port Telegram sudah terkoneksi. Misalnya kita langsung saja buat template, nama template misalnya kita buat promo. Misalnya seperti ini dengan media yang ingin dimasukkan pada saat broadcast, nanti bisa image, video maupun dokumen. Di sini saya akan memilih image. Ini untuk pesannya misalnya saya beri pesan promo 10%, promo 15%, untuk bulan Juni, misalnya seperti ini. Saya update ini di sini akan dikasih ke campaign.
Ini di kampanyenya saya tulis misalnya eh, promo di bulan. Eh, Lalu saya akan menambahkan image-nya. Sini otomatis yang kita cari adalah file gambar. Misalnya saya akan menambahkan gambar eh, file JPG dapat ditambahkan di sini untuk gambar bisa JPG, PNG, PNG. Lalu saluran misalnya saya pilih Telegram untuk target itu semua. Saya dapat menjadwalkan pengiriman untuk tanggal dan jamnya. Ini kita bisa lihat previewnya seperti apa contoh broadcast untuk terkirim ini di sini campaign-nya tertulis, saluran targetnya. Untuk jumlah penerima ini belum kita tambahkan. Untuk gambar jika sudah terinput maka ada tulisan ada. Untuk message-nya tadi bertuliskan promo 5% untuk bulan ini. Nah, di sini saya akan menambahkan file Excel berdasarkan file dari ID Telegram tadi. Di sini akan membaca bahwa ID terbaca dan tidak ada data yang invalid. Nah, misalnya kita preview kembali, maka di sini bertuliskan jumlah penerima ada 4 orang. Oke, misalnya saya akan klik submit. Nah, kirim broadcast ke 4 penerima, maka terdapat notifikasi konfirmasi broadcast. Kembali. Dan bot akan otomatis mengirimkan broadcast promo bulan. Mungkin akan saya stop share sebentar untuk memberi contoh integrasi broadcast. Bisa ditunjukkan ke layar ya, Mas Abso dan teman-teman. Nah, seperti gambar teman Mas Fai ini, teman saya Mas Fai sudah terkirim untuk broadcastnya dan ke Mas Absor. Kurang lebih seperti itu untuk fitur broadcast melalui bot Telegram. Oke, akan saya lanjut kembali di sini setelah broadcast otomatis akan masuk ke broadcast historinya. Terus saya akan lanjut ke Omnichannel. Dan di sini kita belum berhasil mengintegrasi fitur live chat ke dalam Omnichannel, sehingga mungkin berikut kurang lebih tampilan interface dari Omnichannel dengan fitur live chat. Mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai admin. Untuk superadmin akan dijelaskan melalui teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk bagian super admin. Ini saya akan memasukkan owner, username, lalu password. Ini ada tampilan dari dashboard untuk super admin, yaitu owner. Untuk broadcast dan data pelanggan kurang lebih sama seperti admin. Lalu kita ke laporan. Kemudian kita bikin dashboard, broadcast, tujuan user, data pelanggan, dan kita masukkan data. Dashboard,
Sukses tujuan user data pelanggan dan perusahaan. Ini juga dapat data, simpan data, tambah data, dan berdata dan big data. Dan kita ingin jika kita ingin menambahkan data, kita klik tambah data, kita masukkan untuk update data. Oke, kita pilih garis, kita sudah, kita klik OK. Selanjutnya, yang data pelanggan. Untuk data pada kita klik pada bagian muat data untuk memuat data. Kita kita pilih data yang ingin kita masukkan. Nah, maka seperti ini karena karena datanya akan muncul seperti ini. Untuk bagian update untuk fitur-fitur di bawah kurang lebih sama seperti yang terdapat pada bagian admin. Untuk bagian user, karena di sini
kita sebagai owner maka ada datanya ada tiga, yaitu owner sebagai superadmin, terus ada admin sebagai admin, lalu yang ketiga yaitu ada admin Absor sebagai admin. Untuk tambahkan data, tambahkan admin. Untuk menambahkan admin, kita masukkan nama Irsyad, lalu password 123 456 di sini sebagai admin, maka akan menambahkan data. Lalu untuk fitur edit admin, kita harus memilih salah satu dulu. Kita pilih nomor 4, yaitu Irsyad. Kita ganti menjadi file untuk role tetap admin. Untuk hapus delete admin, untuk menghapus admin, maka akan hilang. Lalu untuk fitur password, untuk persetujuan, kurang lebih nanti sama seperti bagian yang lain, yaitu berisi tentang persetujuan data. Mungkin mungkin sekian presentasi dari kelompok kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.